Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati pemerintah Desa Giripurno bersama seluruh jajaran yang ada. Yang saya hormati para pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Giripurno dan semua orang yang berkenan menonton video ini. Pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi sosialisasi mengenai riset pasar. Dan saya harap melalui sosialisasi ini, Bapak Ibu pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Desa Giripurno dapat terbantu untuk meningkatkan kualitas bisnis mereka. Saya Christian Tangkere, salah satu peserta KKN PPM Universitas Gadjah Mada yang bertugas di unit JT085 Desa Giripurno, Kecamatan Borobudur. Dan pada saat ini saya akan memulai memperkenalkan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai apa itu riset pasar. Jadi, di dalam presentasi kita pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah pendahuluan, lalu kemudian saya akan mengenalkan apa itu riset pasar, lalu saya akan menyampaikan juga macam-macam riset pasar, dan berbagai pertanyaan yang diajukan dalam riset pasar. Mari kita mulai. Ya, sebagai suatu pendahuluan, mengapa kita perlu membahas mengenai riset pasar? Saya mau sampaikan dan mau tekankan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa usaha yang sukses adalah usaha yang memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi dalam suatu bisnis, bisnis yang berhasil adalah bisnis yang memahami konsumennya, bisnis yang memahami siapa pembelinya, bisnis yang memahami keinginan dan kebutuhan dari konsumen atau dari calon konsumen. Nah, oleh karena itulah sangat penting bagi suatu usaha, baik itu usaha kecil ataupun usaha besar, untuk dapat memahami konsumen. Apalagi di zaman sekarang ini persaingan antar usaha itu sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat rumit. Karena berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sepanjang tahun 2010 sampai 2017, rata-rata penambahan jumlah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebesar 1,4 juta per tahun. Jadi setiap tahun akan ada penambahan jumlah usaha sebesar 1,4 juta. Itu berarti persaingan usaha itu makin berat dari tahun ke tahun, dan oleh karenanya kita perlu memenangkan persaingan usaha ini dengan lebih memahami konsumen kita. Nah, bagaimana kita memahami konsumen kita, itu yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, persaingan usaha di saat ini sangat tinggi sehingga suatu usaha makin perlu memahami konsumen secara lebih baik. Nah, salah satu cara bagi kita para pelaku usaha kecil untuk memahami konsumen atau calon konsumen adalah melakukan riset pasar. Nah, di sini saya akan mengenalkan apa itu riset pasar. Riset pasar adalah sebuah proses pengumpulan informasi dari konsumen atau calon konsumen dalam rangka mengetahui kebutuhan, keinginan, dan pendapat konsumen dalam rangka mengevaluasi dan memperbaiki proses bisnis dan produk yang dihasilkan. Ya, jadi di sini ada beberapa kata kunci ya dari definisi riset pasar tadi. Yang pertama adalah pengumpulan informasi dari konsumen atau calon konsumen. Riset pasar pada dasarnya adalah aktivitas dari suatu usaha kecil dan menengah ataupun bisnis apapun untuk mengumpulkan informasi. Dan informasi itu berkaitan dengan konsumen atau calon konsumen. Kata kunci yang kedua adalah kebutuhan dan keinginan konsumen atau calon konsumen. Jadi salah satu informasi yang dikumpulkan dalam riset pasar adalah kebutuhan dari konsumen dan keinginan dari konsumen. Atau kalau misalnya kita mau mengembangkan produk baru, konteksnya adalah kita mau mengetahui apa kebutuhan dan keinginan dari calon konsumen. Nah, yang ketiga adalah pendapat atau persepsi konsumen. Ya,
Jadi, misalnya kita sudah memiliki suatu produk yang dijual cukup lama, nah kita perlu mendapatkan informasi mengenai bagaimana konsumen berpendapat mengenai produk kita. Apakah produk kita dipandang baik atau belum baik? Nah, kita perlu melakukan riset pasar untuk kita mengetahui bagaimana pendapat atau persepsi dari konsumen mengenai produk atau layanan yang sudah kita hasilkan. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk dan layanan kita, sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari riset pasar. Nah, riset pasar itu memiliki berbagai macam manfaat di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat, misalnya manfaat nomor 1, dan nomor 2 dan nomor 3 itu berkaitan dengan misalnya kita mau mengembangkan produk baru, ya, misalnya suatu produk yang belum pernah kita hasilkan sebelumnya. Maka dalam konteks ini riset pasar sangat bermanfaat untuk pertama menentukan siapa kelompok yang akan menjadi target kita untuk dilayani kebutuhannya. Yang kedua, riset pasar bermanfaat dalam menentukan produk apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi untuk menentukan kira-kira nanti kita mau jual apa. Nah, tentunya produk yang harus kita jualkan harus memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Nah, oleh karena itu kita perlu tentukan produk yang seperti apa yang memenuhi kebutuhan masyarakat luas tersebut. Dan nomor 3, mengetahui seberapa banyak pesaing yang menjual produk yang sama dan berapa harga yang mereka tetapkan. Jadi misalnya kita mau membuat suatu produk susu yang baru, susu dengan rasa baru. Kita tahu bahwa bukan hanya kita yang menjual produk susu, ada begitu banyak lagi usaha lain yang juga menjual produk yang sama. Sehingga kita perlu melakukan riset pasar untuk mengetahui berapa banyak pesaing yang ada di sekitar kita. Seberapa ketat persaingannya, seberapa kompetitif, seberapa menarik produk yang dihasilkan oleh pesaing, dan seberapa banyak konsumen itu mengenal produk-produk lain yang sudah lebih dulu ada. Nah, ini perlu juga kita ketahui. Nah, sedangkan manfaat nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 itu berkaitan dengan manfaat riset pasar ketika kita mengevaluasi produk yang sudah kita pernah keluarkan. Jadi misalnya kita adalah penjual tempe yang sudah cukup lama menjual tempe. Nah, tentu kita mau mengetahui pendapat dari konsumen yang biasa membeli tempe kita. Nah, ini riset pasar bermanfaat dalam hal ini. Nah, apa saja manfaatnya? Pertama, riset pasar bermanfaat dalam mengetahui perubahan selera atau perubahan kebutuhan atau perubahan keinginan dari konsumen kita. Karena konsumen kita tentu memiliki keinginan atau kebutuhan yang berubah-ubah, tidak selalu tetap. Sehingga tentu kita perlu mengevaluasi ya perubahan selera tersebut sehingga kita bisa menyesuaikan produk kita yang sudah lama berkembang untuk bisa lebih mengikuti akan selera dari konsumen kita. Berikutnya, riset pasar juga bermanfaat untuk mengetahui perbaikan apa yang perlu dilakukan atas produk yang kita jual. Agar supaya kita pun tahu bagian mana yang kira-kira masih kurang dari produk kita dan perlu kita tingkatkan. Berikutnya, riset pasar juga bermanfaat dalam mengetahui seberapa efektif promosi yang kita lakukan. Tentu kalau misalnya kita mau melakukan bisnis, tentu ada promosi ya, ada semacam pemasaran ya, dalam rangka membuat konsumen itu menarik. Dan tentu ada berbagai macam strategi promosi, entahkah melalui media sosial, atau dengan promosi dari mulut ke mulut untuk menunjukkan kelebihan produk kita. Nah, kita bisa menggunakan riset pasar untuk mengetahui apakah promosi kita efektif dalam menarik lebih banyak konsumen. Nah, kemudian yang terakhir, riset pasar itu juga bermanfaat dalam mengetahui potensi baru dalam berbisnis. Nah, kalau misalnya kita bisa melakukan riset pasar untuk kita mengetahui perubahan selera atau perubahan keinginan dari konsumen kita seperti yang ada di poin 4,
maka kita bisa lihat apakah kira-kira konsumen itu membutuhkan produk baru. Nah, dengan demikian kita bisa melihat, oh ternyata ada kebutuhan baru yang memerlukan produk baru, sehingga kita bisa lebih cepat dalam merespon kebutuhan masyarakat. Dan sebenarnya masih ada begitu banyak manfaat dari riset pasar selain daripada yang disampaikan ini. Nah, kita akan masuk ke metode-metode dari riset pasar. Nah, bagaimana kita melakukan riset pasar? Nah, riset pasar ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari konsumen, atau kita mengumpulkan informasi dari data atau tulisan yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan oleh orang lain. Kalau risetnya dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari konsumen, itu disebut riset primer. Sedangkan kalau kita mau mengumpulkan informasi dari data atau tulisan yang sudah dikumpulkan dari orang lain, itu disebut riset sekunder. Nah, jadi sekali lagi, riset primer itu adalah riset pasar yang kita lakukan pengumpulannya langsung dari konsumennya atau calon konsumen. Jadi informasinya langsung dari mereka. Nah, untuk usaha kecil, untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, karena ukuran pasarnya itu tidak terlalu besar, maka masih memungkinkan bagi kita untuk mengumpulkan informasi langsung dari konsumen atau langsung dari calon konsumen. Sehingga akan lebih baik mengandalkan riset primer. Begitu. Karena informasi diperoleh langsung dari konsumen yang dekat dengan UMKM. Nah, dalam riset pasar yang bersifat primer, informasi atau data dikumpulkan langsung dari konsumen ya atau calon konsumen. Nah, metode-metode yang digunakan dalam riset primer itu ada banyak, dan saudara para pelaku UMKM bisa memilih beberapa di antaranya. Yang pertama wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga survei, yang keempat kuesioner, yang kelima diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah metode wawancara. Rekan-rekan bisa menggunakan metode wawancara ini sebagai salah satu metode riset pasar. Bapak Ibu, yang perlu kita ingat dari wawancara ini adalah wawancara merupakan metode riset pasar di mana pengelola usaha atau pemilik usaha atau kita yang memiliki usaha itu menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada konsumen atau calon konsumen secara mendalam. Jadi kita langsung bertanya kepada konsumen, mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara mendalam. Jadi pertanyaan yang bisa diajukan itu seperti, seberapa puas Anda terhadap produk kami, apa kekurangan produk kami yang Anda rasakan, apakah produk kami dapat memenuhi kebutuhan atau mengatasi permasalahan Anda, apa saran Anda untuk perbaikan produk kami, dan sebagainya. Jadi wawancara itu lebih kepada menanyakan kepada konsumen itu secara langsung dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Nah, wawancara itu memungkinkan kita memahami sifat dan selera konsumen secara utuh dan mendalam. Nah, sayangnya wawancara terhadap satu orang saja itu tidak cukup. Karena kalau hanya bersumber dari satu orang, tentu kita tidak bisa mengetahui bagaimana selera atau kebutuhan atau sifat dari konsumen-konsumen lain. Sehingga kalau kita melakukan wawancara, idealnya harus dilakukan kepada beberapa orang untuk menghasilkan informasi yang utuh. Dan dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, wawancara kadang merepotkan untuk dilakukan karena sangat-sangat menyita waktu untuk bertanya satu persatu kepada konsumen yang ada. Kalau konsumennya ada 100, berarti harus melakukan 100 pertemuan untuk wawancara. Dan ini kadang-kadang tidak mencukupi waktu yang ada, ya, agak menyita waktu. Nah, hasil wawancara juga terkadang tidak bisa diandalkan karena dalam wawancara terdapat potensi respondennya berbohong atau menyembunyikan informasi tertentu, ya, sehingga wawancara ini terkadang sulit untuk menghasilkan informasi yang baik, yang tepat bagi kita para pelaku usaha untuk mengambil keputusan yang tepat. Sehingga Bapak Ibu perlu mempertimbangkan dengan betul-betul apakah wawancara ini menjadi salah satu metode yang Bapak Ibu pakai. Nah, metode kedua adalah metode observasi. Jadi dalam metode observasi ini pengelola usaha itu mengamati perilaku konsumen
penjual dan situasi saat transaksi atau interaksi itu terjadi. Dalam hal ini interaksi antara konsumen dan produsen atau penjual dan pembeli. Nah, hal yang bisa diamati diantaranya misalnya, kalau misalnya suatu konsumen datang ke suatu toko, berapa lama umumnya seorang konsumen harus menunggu untuk bertransaksi. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu toko, suatu usaha, atau suatu warung, kita bisa mengamati kalau konsumen datang biasanya berapa lama mereka harus menunggu. Kemudian, apakah penjual dari produk itu berperilaku sopan saat berbicara dengan konsumen. Nah, meskipun demikian, biasanya observasi ini lebih relevan dilakukan untuk usaha toko di mana konsumen yang datang langsung bertransaksi. Ya, jadi konsumen datang langsung bertransaksi. Nah, kalau misalnya usahanya itu biasanya tidak langsung bertemu dengan konsumen, misalnya kita menjual produk kita melalui pengepul atau melalui distributor, dan kita tidak secara langsung berjumpa dengan konsumen, maka akan sangat sulit untuk melakukan observasi ini, karena pada dasarnya kita tidak bisa melihat konsumen itu secara langsung. Begitu. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan baik-baik apakah Bapak Ibu sekalian akan menggunakan metode observasi ini atau tidak. Nah, metode ketiga ini adalah metode yang sering dipakai secara bersamaan dan cukup banyak dipakai, yaitu kuesioner dan survei. Kuesioner dan survei ini sebenarnya memiliki kesamaan karena keduanya mengumpulkan informasi dari konsumen atau calon konsumen dengan memberikan formulir berisi berbagai pertanyaan kepada mereka untuk dijawab. Jadi esensinya sama, penelitian melalui kuesioner dan survei ini dilakukan dengan menyebarkan daftar pertanyaan yang sudah ada di kertas, kemudian daftar pertanyaan itu kemudian dijawab oleh responden atau konsumen atau calon konsumen. Nah, jadi terkadang mereka pun bisa digabungkan dalam satu formulir. Yang membedakannya adalah kalau survei, pertanyaan yang diajukan sedemikian rupa sehingga jawaban yang diharapkan itu merupakan jawaban pendek, ya atau tidak. Jadi misalnya, apakah Anda menyukai rasa stroberi? Ya atau tidak, kan tentunya jawaban yang yang bisa diberikan oleh responden, ya. Apakah Anda menyukai misalnya minuman rasa coklat? Nah, itu kan jawabannya ya atau tidak. Atau misalnya, berapa pendapatan Anda sebulan? Tentu dijawab dengan nominal, tidak memerlukan penjelasan yang begitu panjang atau jawaban yang begitu panjang. Itu adalah survei. Sedangkan kalau kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang disusun itu dijawab dengan jawaban yang relatif panjang. Jadi membutuhkan jawaban yang panjang. Misalnya, apa saja kekurangan dari produk kami? Nah, tentu bisa memungkinkan ada banyak sekali catatan-catatan dari konsumen. Atau misalnya, apakah saran dari konsumen untuk perbaikan produk kami? Tentu itu membutuhkan jawaban yang seringkali panjang begitu. Nah, itu yang kemudian pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian masuk dalam kuesioner. Nah, terkadang dalam praktiknya itu tidak dibedakan, ya. Dalam satu formulir bisa saja formulir itu mengandung pertanyaan yang panjang, yang jawabannya panjang maksudnya, atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban singkat. Jadi terkadang batasan antara kuesioner dan survei ini agak kabur, ya, tidak terlalu jelas. Jadi tidak terlalu masalah, ya, kita bisa menyebut, dalam kali ini kita menyebut kuesioner survei itu secara bergantian untuk mengarahkan pada metode riset pasar di mana kita mengajukan pertanyaan secara tertulis dan konsumen menjawab pertanyaan itu secara tertulis pula. Ya, ini contoh pertanyaan dalam survei, ya. Contoh pertanyaannya membutuhkan jawaban yang singkat. Ya, misalnya, ada berapa penjual keripik di sekitar rumah Anda yang Anda ketahui? Kalau misalnya 3 atau 5. Nah, kemudian misalnya kita sebagai pengusaha keripik, ya, mau menanyakan soal kondisi persaingan keripik, kita bisa bertanya kepada konsumen. Berdasarkan pengetahuan konsumen, misalnya berapa harga keripik yang sering Anda beli? Nah, tentu jawabannya 20.000 atau misalnya 15.000. Nah, kemudian kita mau mengetahui bagaimana kebiasaan konsumen, misalnya karena kita adalah usaha krepek yang
merupakan cemilan, maka kita bisa menanyakan kira-kira berapa kali saudara misalnya makan cemilan setiap hari. Nah, ini jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang singkat. Agak berbeda dengan kuesioner. Kalau kuesioner itu cukup panjang jawaban yang dibutuhkan. Misalnya, kita sebagai pengusaha krepek mau menanyakan kepada pembeli, kira-kira yang hal-hal apa saja ya yang dipertimbangkan oleh pembeli ketika mau membeli suatu cemilan atau suatu krepek. Nah, tentu kan ada begitu banyak pertimbangan yang bisa muncul. Nah, sehingga kuesioner itu ya lebih tepat karena membutuhkan jawaban yang panjang. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kuesioner dan survei ini terkadang menjadi satu dalam satu formulir pertanyaan. Jadi tidak terlalu pisah ya, tidak terlalu berbeda ya perbedaan antara keduanya dalam praktek. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, dulunya survei dan kuesioner itu memang cukup mahal dilakukan karena itu berarti kita membutuhkan banyak kertas dan alat tulis untuk disebar ke banyak orang. Misalnya kalau misalnya kita melakukan survei dan kuesioner kepada 500 orang, nah, tentunya kita membutuhkan 500 kertas yang sudah ada daftar pertanyaannya, dan membutuhkan misalnya 500 pensil atau 500 pulpen. Nah, itu tentunya sangat mahal untuk diadakan ya. Nah, akan tetapi sekarang kuesioner dan survei itu dapat dilakukan secara daring melalui berbagai aplikasi seperti Google Forms, SurveyMonkey, Zoho Survey, Survey Planet, dan sebagainya. Nah, manfaatnya adalah karena dilakukan secara daring, maka otomatis biaya untuk penyebaran survei itu boleh dikatakan hampir nol. Cukup mengeluarkan ya kuota internet saja ya untuk dalam menyusun kuesionernya. Nah, semakin banyak orang yang mengisi kuesioner atau survei tentu semakin baik. Karena apa? Berarti kita memperoleh data dari banyak orang. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan mengenai selera orang secara rata-rata begitu ya. Karena kalau misalnya hanya sedikit, ya kita hanya bisa melihat untuk selera sekelompok orang itu saja, atau bahkan kalau misalnya hanya 1-2 orang, ya hanya selera dari 1 atau 2 orang itu saja ya. Kita tidak bisa melihat lebih besar ya, mengambil kesimpulan mengenai keseluruhan selera dari seluruh konsumen yang mengonsumsi barang kita atau yang potensial mengonsumsi barang kita. Jadi makin banyak orang yang mengisi kuesioner itu semakin baik. Dan ini dimungkinkan dengan kuesioner dan survei yang sudah bisa dilakukan secara daring. Karena itu berarti semua orang bisa mengisinya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tutorial atau semacam pedoman workshop bagaimana kita menggunakan Google Form untuk melakukan kuesioner atau survei secara daring. Ya, mengapa Google Form? Karena Google Form itu fitur-fiturnya cukup lengkap untuk melakukan suatu riset pasar yang sederhana dan cukup mudah untuk mengoperasikannya sebenarnya ya. Oke. Nah, metode yang keempat yang berikutnya adalah diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion. Ya, FGD. Nah, diskusi kelompok terfokus ini merupakan suatu metode riset pasar di mana pemilik usaha itu melakukan diskusi dengan beberapa pihak dengan topik itu mengenai produk atau layanan yang diproduksi usaha tersebut. Nah, pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi itu perlu dipertimbangkan baik-baik, mau pilih siapa yang terlibat dalam diskusi. Jadi misalnya, kalau misalnya kita mau membuat produk susu yang baru, misalnya kita sudah adalah produsen susu ya, nah, kita mau membuat produk susu baru, misalnya kita sudah pernah memproduksi susu rasa madu, kita sekarang mau memproduksi susu rasa stroberi, kita mau memproduksi susu rasa coklat, dan rasa-rasa yang lain. Nah, tentu diskusi kelompoknya harus melibatkan orang-orang, misalnya orang-orang yang sering meminum susu, kemudian kita perlu melibatkan peternak kambing atau sapi, di mana kita memperoleh susu tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya kita memerlukan pertimbangan kesehatan, misalnya kita mau mendapatkan informasi mengenai gizi dari susu, nah kita misalnya kita
bisa mencari bidan desa atau ahli kesehatan atau dokter puskesmas untuk dimintakan informasi ya, pendapat, dan anggota masyarakat lain. Nah, setelah mereka dikumpulkan, didiskusikan mengenai bagaimana pendapat mereka mengenai gagasan produk baru, begitu, produk susu. Nah, bisa juga kalau misalnya kita mau menghasilkan susu khusus anak, nah contohnya bisa kita melibatkan anak dalam diskusi tersebut. Nah, jadi diskusi kelompok ini lebih menekankan pada pemilihan orang-orang yang terlibat dalam diskusinya. Perlu diperhatikan baik-baik sehingga benar-benar informasi yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang utuh bagi kita sebagai pemilik usaha mengenai produk apa yang sebaiknya kita hasilkan, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang biasanya diajukan di dalam riset pasar. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam riset pasar? Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam riset pasar. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan ke konsumen atau calon konsumen di dalam riset pasar kita itu tergantung dari rencana kita mau apa. Nah, ada dua. Apakah kita mau saat ini sedang mau mengembangkan produk baru? Nah, maka pertanyaan risetnya itu akan khusus lagi. Nah, atau misalnya kita sedang mau mengevaluasi produk atau layanan lama. Nah, pertanyaan riset yang dibutuhkan itu lain lagi, begitu. Jadi akan tergantung dari kita mau buat apa dalam usaha kita. Kalau kita mau membuat berencana mau membuat suatu produk baru, maka kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan riset pasar yang khusus, begitu. Khususnya untuk mengetahui selera masyarakat itu sebenarnya seperti apa dan kondisi persaingan di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mau evaluasi produk yang sudah lama kita jual ke masyarakat, maka pertanyaan-pertanyaan riset pasarnya itu akan berfokus pada mengetahui pendapat dari konsumen mengenai produk kita, kelebihan dan kekurangannya, serta saran-saran dari mereka. Jadi itu beda fokusnya ya. Jadi kita akan lihat, nah kalau misalnya kita mau mengembangkan produk baru, maka setidaknya ada beberapa hal yang mau menjadi fokus kita. Kita perlu mengetahui calon konsumen kita itu karakteristiknya seperti apa. Dari segi pendapatan, dari segi pekerjaan, tempat tinggal. Kemudian kita mau mencari tahu selera mereka apa, kebiasaan-kebiasaan mereka apa. Apakah mereka menyukai produk-produk secara umum yang rencananya akan kita keluarkan, begitu. Nah, kemudian kita juga perlu mencari tahu juga apakah ada pesaing-pesaing lain yang sudah lebih dulu dikenal oleh calon konsumen. Nah, disebut calon konsumen sekali lagi karena kita kan belum mengeluarkan produk baru tersebut, sehingga tentu mereka belum pernah mengkonsumsi produk kita tersebut. Nah, makanya kita menyebutnya calon konsumen. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya mau memberikan contoh, misalnya kita adalah pengusaha keripik. Kita sudah mengeluarkan begitu banyak jenis-jenis keripik yang ada, tapi misalnya kita belum pernah menjualkan keripik tempe. Nah, misalnya kita mau mengembangkan produk baru yaitu keripik tempe. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan ke calon konsumen itu harus berkaitan dengan bagaimana selera calon konsumen mengenai keripik ya, produk keripik. Nah, tentu pertama-tama hal yang kita tanyakan itu adalah identitas, karena kita mau cari tahu calon konsumen kita itu seperti apa identitasnya. Yang kita tanyakan, contohnya jenis kelaminnya apa, kemudian dia usianya apa, usia berapa, kemudian dia tinggal di mana. Nah, kemudian pekerjaan yang mereka tekuni apa, apakah mereka mahasiswa, apakah mereka misalnya pengusaha, apakah mereka misalnya pekerja kantoran, atau misalnya apakah mereka misalnya petani, peternak, atau
orang-orang yang ada di desa, atau misalnya mereka adalah pegawai pemerintah atau pegawai swasta atau apapun begitu ya. Pekerjaan mereka apa? Kemudian misalnya mereka tinggal di mana? Ya, apakah mereka tinggal di daerah pedesaan atau daerah perkotaan? Kemudian rata-rata pendapatan mereka apa? Ya, sehingga kita bisa tahu, oh mereka itu kemampuan ekonominya seperti ini. Mereka misalnya pendapatan mereka itu menengah, sehingga kita bisa menaruh harga yang tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi juga. Nah, begitu. Nah, usahakan ketika kita menanyakan identitas mereka, jangan tanyakan nama dan nomor kontak. Ini yang perlu hati-hati kita lihat, ya. Mengapa? Karena kita perlu menghargai kerahasiaan data mereka, ya, privasi mereka. Nah, jadi sangat ada kebanyakan konsumen itu sangat ragu ketika mau menuliskan nama mereka kepada sesuatu hal yang belum pernah mereka kenal, ya, kepada suatu usaha yang belum pernah mereka kenal. Ya. Jadi konteksnya kita mau mengembangkan produk baru, nah, tentunya kan ini produk baru sesuatu hal yang baru, jadi belum dikenal dengan baik oleh masyarakat. Nah, sehingga perlu kita secara hati-hati untuk tidak menanyakan nama, karena berhubung dengan kerahasiaan data. Nah, ini juga lebih menghormati calon konsumen yang kita mintakan informasi. Begitu. Jadi ditanyakan identitasnya, misalnya cukup jenis kelaminnya, usianya, tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa, rata-rata pendapatannya apa. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui selera dari konsumen itu sendiri. Selera terkait keripik dan tempe. Nah, karena kita tahu misalnya ini keripik ini kan salah satu camilan ya, maka kita perlu ditanyakan kebiasaan mereka makan cemilan itu bagaimana ya. Berapa kali mereka makan cemilan per hari, seberapa sering mereka makan cemilan. Kemudian kalau misalnya mereka mau memilih cemilan atau keripik, kira-kira apa saja yang dipertimbangkan? Apakah harga, apakah tampilan kemasan, atau rasa, atau pertimbangan apapun ya. Kemudian perlu juga ditanyakan ya, karena ini kita mau menjual keripik tempe, tentu ada bahan tempe yang digunakan di dalamnya, maka kita perlu tanyakan aspek kesehatan ya. Apakah calon konsumen itu mengalami alergi tempe? Begitu. Kemudian, nah kita juga perlu tahu apakah keripik tempe ini merupakan suatu produk yang benar-benar baru sama sekali, yang memang belum orang tahu, atau sudah pernah orang ketahui begitu ya. Nah, maka kita perlu tanya, apakah saudara pernah makan keripik tempe atau belum? Atau minimal apakah sudah pernah dengar keripik tempe sebelumnya? Nah, kalau belum, nah itu kesempatan yang bagus sekali ya, karena kita bisa menjual suatu produk yang benar-benar baru begitu. Tapi kalau misalnya dijawab, oh saya sudah pernah makan keripik tempe, atau oh saya sudah pernah dengar keripik tempe, maka kita perlu melanjutkan pertanyaan kita. Kita perlu menanyakan lagi lebih dalam. Misalnya, keripik tempe rasa apa yang saudara sukai begitu. Kemudian, apakah saudara sudah mengenal merek-merek tertentu di keripik tempe? Nah, kita juga perlu cari tahu, apakah bagi konsumen itu sudah ada merek-merek tertentu yang mereka sudah kenal, atau penjual-penjual tertentu yang mereka sudah kenal. Nanti secara tidak langsung informasi ini akan memperlihatkan kepada kita mengenai kondisi persaingan usaha keripik tempe yang ada di pasar sasaran kita, yang ada di kawasan kita atau yang ada di calon konsumen kita, begitu. Kita bisa tanyakan berapa penjual atau merek keripik tempe yang Anda ketahui. Kemudian, apa saudara memiliki langganan keripik tempe tertentu yang selalu saudara datangi atau tidak? Kemudian ditanya alasannya kenapa berlangganan keripik tempe di sana ya. Kenapa selalu makan keripik tempe di situ? Kemudian bisa ditanyakan juga berapa harga ya keripik atau keripik tempe yang pernah saudara beli. Nah, ini penting ya, karena kalau misalnya mereka menjawab 20.000, 20.000 misalnya per kilogram. Nah, tentu kita bisa misalnya kita bisa setting harga dari produk kita itu tentu di bawah. Karena kalau misalnya kita setting harga kita di atas, kita taruh harga misalnya 25.000, nah otomatis kita sudah kalah karena harga yang kita tawarkan untuk produk kita ternyata lebih tinggi daripada produk-produk yang sudah
ada di pasaran, sehingga otomatis karena produk kita lebih mahal, jadinya konsumen tidak mau memilih produk kita. Atau bisa saja kita misalnya mendapat informasi, misalnya harga keripik yang sudah beredar di pasaran itu 20.000. Nah, bisa juga kita menempatkan harga di atas 20.000, misalnya 22 atau 23, sepanjang tidak terlalu mahal dan diimbangi dengan kualitas yang tentu lebih tinggi daripada produk-produk yang sudah ada di pasaran. Sehingga tentu kita pun harus menggali informasi mengenai kualitas dari produk-produk tersebut. Nah, makanya kita tanyakan kemudian apa saja kekurangan dari keripik tempe yang sudah beredar di pasaran, yang sudah dikenal oleh konsumen. Kemudian kita juga bisa menanyakan cara pembayaran apa yang paling Anda sukai. Apakah tunai dengan menyerahkan uang secara langsung atau online, ya, menggunakan aplikasi atau misalnya rekening bank. Nah, ini penting juga karena apalagi di masa pandemi saat ini makin banyak orang yang sebenarnya takut untuk berbelanja secara tunai. Ya, takut menularkan virus begitu ya, sehingga sering mereka menyukai metode pembayaran online seperti itu. Nah, jadi itu untuk misalnya kita mau mengembangkan produk baru. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ketika kita mau mengembangkan produk-produk baru ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya, ketika kita mau mengembangkan produk baru, pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan identitas dari calon konsumen yang kita mau sasar, kemudian kira-kira selera mereka bagaimana soal produk yang kita mau hasilkan, dan kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai persaingan usaha yang sudah ada. Jadi, apa saja produk-produk yang sudah dikenal oleh calon konsumen kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, setelah kita membahas mengenai bagaimana riset pasar dilakukan untuk pengembangan produk baru, saat ini kita mau membahas riset pasar untuk evaluasi produk lama. Nah, misalnya kita sudah memiliki suatu produk yang cukup lama ya, begitu. Atau misalnya keripik tempe kita itu sudah cukup lama beredar ya. Kita punya keripik tempe atau keripik-keripik lain yang kita sudah jual cukup lama. Nah, ini yang kita bisa kemudian evaluasi seberapa puas konsumen dengan produk-produk yang sudah pernah kita hasilkan. Nah, dengan demikian kita perlu melakukan juga riset pasar untuk mengevaluasi produk yang sudah lama kita jual. Nah, ini sering juga disebut survei kepuasan konsumen. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan ini, terdapat di layar saudara-saudara. Tentu pertama ditanyakan identitas. Nah, supaya kita bisa mengetahui konsumen kita itu seperti apa. Nah, kemudian kita juga bisa menanyakan pekerjaan, kemudian rata-rata pendapatan. Jadi ini kita untuk mengetahui ya, konsumen kita itu seperti apa sesungguhnya. Mereka rata-rata bekerja sebagai apa, kemudian tinggal di mana, kemudian tingkat ekonomi mereka, rata-rata pendapatan mereka bagaimana. Nah, kalau misalnya terkait tingkat rata-rata pendapatan, tentu kita bisa lihat. Kalau misalnya kita lihat, oh ternyata konsumen kita rata-rata itu berpendapatan menengah ke atas. Wah, tentu kita bisa nanti menentukan misalnya tingkat harga yang lebih tinggi begitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menemukan bahwa rata-rata pendapatan dari konsumen kita tidak terlalu tinggi, nah itu kita bisa menyesuaikan. Oh, ternyata harga kita mungkin perlu diturunkan supaya bisa lebih sesuai dengan keadaan ekonomi mereka. Nah, kemudian ditanyakan, pertanyaan yang mungkin perlu terus ditanyakan adalah dari skor 1 sampai 10, berapa kepuasan Anda terhadap produk keripik kami. Jadi, di dalam pertanyaan ini, kita meminta konsumen atau responden untuk memberikan penilaian
terhadap produk kita, seberapa bagus produk kita di mata mereka. Nah, ini disebut pilihannya dari skor 1, itu berarti paling tidak bagus, sampai 10 yang berarti paling bagus. Nah, bisa juga dengan misalnya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, itu terserah kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian bisa juga melanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk melihat kira-kira pendapat konsumen terhadap produk kita bagaimana. Misalnya kita bisa menanyakan, apakah kemasan dari produk keripik kita itu cukup menarik ya, yang sudah terjual ya. Nah, kemudian yang kita bisa sorot itu misalnya juga kita bisa menanyakan soal rasanya, soal tampilannya, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa menyorot hal-hal lain, menanyakan informasi mengenai hal-hal lain selain dari produk itu sendiri. Misalnya dari metode pembayaran. Apakah mereka menyukai metode pembayaran yang kita sediakan, misalnya dengan tunai atau dengan online. Nah, bisa tanyakan alasan mereka bagaimana. Kemudian kita juga bisa menanyakan dari segi service atau pelayanan yang kita sediakan. Apakah misalnya kita berlaku sopan terhadap konsumen ketika bertransaksi. Ini penting juga karena tentu banyak sekali konsumen yang sebenarnya ingin membeli suatu produk yang sangat bagus, tetapi akhirnya tidak jadi beli karena sikap dari penjual yang tidak terlalu baik dalam memperlakukan mereka. Sehingga kita perlu mengevaluasi apakah kita sudah memperlakukan konsumen dengan baik, sudah memperlakukan konsumen dengan sopan, apakah kita sudah dengan sopan berbicara dengan konsumen ketika berinteraksi, misalnya bertransaksi atau bagaimana. Dan kemudian bisa juga ditanyakan kira-kira apa saran dari konsumen untuk perbaikan produk keripik yang sudah kita jual. Nah, jadi sebagai penutup dari materi ini, nah, ini adalah kesimpulan dari riset pasar. Dengan adanya riset pasar, sekali lagi kita dapat memiliki gambaran ya pada awalnya mengenai produk seperti apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Kembali lagi, kita harus mengingat bahwa produk kita akan laku, akan terjual dengan baik, akan diterima dengan baik kalau misalnya produk kita itu memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sehingga kita perlu tahu bagaimana kebutuhan dari keinginan konsumen. Nah, kemudian kita bisa mengetahui juga ya bagaimana masyarakat atau konsumen menilai produk kita, serta apa saja yang perlu dipertahankan dan diperbaiki dari produk kita. Itu juga salah satu manfaat dari riset pasar. Dan dengan demikian, dengan adanya riset pasar yang baik, kita bisa mengumpulkan informasi yang baik, kita bisa memperbaiki produk kita, sehingga produk kita dapat tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan tentu masyarakat akan terus membeli dari kita. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan menyediakan tutorial mengenai bagaimana kita menggunakan aplikasi online, dalam hal ini Google Form, untuk kita membuat kuesioner dan survei secara daring. Mudah-mudahan nanti tutorialnya dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Giripurno. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih.